Pemirsa Intens investigasi. Karena ucapan dan tingkah polanya sebagai anggota dewan disinyalir menjadi salah satu pemicu terjadinya kegaduhan dan kerusuhan di sejumlah wilayah. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem akhirnya menonaktifkan Nafa Urbah dari jabatannya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem per 1 September 2025. Keputusan mengejutkan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dalam keterangan tertulisnya hari Minggu kemarin. Dengan penonaktifannya, berarti untuk sementara ini, karir politik Nafa di gedung parlemen telah berakhir. Lantas, mengapa tiba-tiba akun Instagram milik Nafa Urbah mendadak hilang pasca rumahnya dijarah massa? Seperti apa pula tanggapan Ketua BEM seluruh Indonesia terkait anggota DPR yang dinonaktifkan? Dan seperti apa pula pandangan hukum Farhad Abbas terkait beberapa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca penjarahan yang menyasar kediamannya, tiba-tiba saja akun Instagram Nafa Urbah mendadak tidak bisa diakses publik dan tidak muncul di kolom pencarian. Tautan langsung ke profilnya pun menampilkan pesan gagal dimuat. Belum diketahui secara pasti apakah akun tersebut dinonaktifkan sendiri oleh Nafa, dihapus permanen, atau ditangguhkan oleh Instagram. Hilangnya akun ini sendiri terjadi hanya beberapa hari setelah Nafa menyampaikan permintaan maaf terbuka terkait tunjangan anggota dewan yang sempat memicu kontroversi di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, Samsul, petugas keamanan setempat menjelaskan bahwa Nafa Urbah hanya menyewa rumah di kawasan elit Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan yang sempat digeruduk dan dijarah massa. Samsul juga mengaku jarang melihat Nafa dan lebih sering melihat mantan suami dan anak Nafa di rumah itu. Lantas, seperti apa kronologis penjarahan yang terjadi? Dan benarkah pihak Nafa juga belum memberikan tanggapan terkait insiden tersebut? Kontrak. Dia sih jarang ya, saya jarang lihat sih. Malah saya belum pernah lihat dia malah. Yang saya sering lihat itu suaminya malah. Mantan ya, mantan suaminya. Mungkin kesini mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Ya namanya kita kerja sifat kan. Jadi ya kalau saya pribadi emang jarang lihat dia gitu. Yang sering saya lihat ya itu suaminya sama anaknya. Kan penjaranya itu kejadiannya jam 4.50. Kalau saya menyaksikan juga, saya mengantar juga karena emang masa tuh juga banyak banget masa. Jam 4.50 pagi ya Pak? 4.50 ya pagi. Masanya sendiri bisa lewat sini gimana Gimana Pak? Karena terlalu banyak atau iya, gimana Pak? Terlalu banyak, tapi dia emang di stop dulu sih di situ di pos security, stop ditanya dulu. Karena emang kita tanya, mereka kan emang gimana ya kalau gitu ya ngotot ya, ngotot, tapi koordinatornya itu ya baik sih, menyapa juga Pak, saya punya tahu rumah dan dikasih tahu sama pihak keamanan, nunjukin emang dari pihak RT juga tunjukin aja ya, kasih tahu aja gitu. Ini rumahnya ada itu langsung tiba-tiba langsung serang gitu, langsung. Mungkin niatnya emang mau penjara ya mungkin lah, tapi kan dia bilang saya mau tahu rumah apa gitu.
dan yang lain itu di belakang, itu koordinatornya aja yang maju duluan gitu. Ada beberapa orang yang ikut ke dalam, tiba-tiba emang sudah ini rumahnya, langsung pada nyerbu. Ratusan orang. Oh, nyampe ratusan. Iya. Banyak banget. Penglihatan Bapak apa aja yang dibawa? Yang dibawa itu televisi ya, sepatu, rak sepatu, koper, nggak tahu isinya apa, baju atau apa, atau baju, bantal tuh ada juga yang dibawa. Semuanya hampir semua. Semuanya ada di sini. Sampai isi kulkas saya lihat tuh di bawah juga ada. Ini season yang pertama nggak ada aparat, nggak ada kepolisian, hanya pihak keamanan klaster ya, sama pihak dari warga sekitar sini. Itu. Dan season yang kedua itu baru ada aparat TNI. Season kedua itu jam berapa, Pak? Kira-kira jam 5 lewat 15 menitan atau berapa gitu. Jadi dari pihak Navanya sendiri belum ada omongan ke perumahan? Nggak ada. Nggak ada titip-titip apa? Nggak ada. Mungkin enggak, saya nggak tahu juga ya, artinya yang saya tahu itu belum ada sih. Di sisi lain, peneliti dari Perludem atau Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Iqbal Kholidin menilai keputusan Partai Nasdem menonaktifkan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI kurang tepat. Menurutnya, nonaktif dan pemberhentian adalah dua hal yang berbeda. Karena jika hanya dinonaktifkan, status keanggotaannya yang bersangkutan di DPR tetap ada, sehingga hak keuangan dan tunjangan pun masih diterima. Tidak hanya itu, setelah evaluasi 3 bulan, maka anggota tersebut bahkan bisa kembali aktif. Sementara, jika diberhentikan, maka yang bersangkutan akan kehilangan seluruh hak keanggotaannya dan akan digantikan oleh kader lain dari partai politik. Ya, berkaitan dengan apa itu kemudian mekanisme penonaktifan gitu ya, kemudian pemberhentian dan yang memang lagi ramai gitu ya Mas ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya kita bisa membaca itu di UU 17 ya, di tentang apa atau UU MD3 ya, itu juga bisa dilihat. Jadi memang kalau misalkan kita lihat Mas, penonaktifan yang kemudian tertuang dalam undang-undang dengan penonaktifan yang kemudian dilakukan oleh partai politik terhadap ya Eko Patrio, dan beberapa anggota legislatif yang sedang disorot gitu ya, itu kami pikir kurang tepat gitu ya yang kemudian dilakukan oleh partai politik. Karena kemudian kalau misalnya kita lihat antara dinonaktifkan atau kemudian diberhentikan itu adalah suatu hal yang jauh berbeda. Nah, kalau misalnya kita lihat dari based on status gitu ya Mas, ada beberapa kriteria gitu ya untuk memudahkan pemahaman ini. Kalau misalkan dinonaktifkan, itu dia secara keanggotaan itu dia tetap menjadi anggota DPR RI. Jadi tidak serta-merta kemudian dia terlepas gitu ya dari keanggotaannya. Terus yang kedua, secara hak politik dinonaktifkan itu dia hanya kemudian sekadar tidak dapat mewakili fraksi dan juga partai gitu ya di AKD, di alat kelengkapan dewan, tapi tetap secara status dia sebagai anggota DPR nonaktif gitu ya. Jadi masih ada melekat anggota DPR yang nonaktif. Yang kemudian yang ketiga, secara hak keuangan sendiri ya anggota legislatif yang kemudian dinonaktifkan dia masih kemudian hak keuangannya gitu ya, mereka masih menerima. Jadi tidak serta-merta dicabut seluruhan tunjangan dan lain sebagainya. Secara tindak lanjut ya, mereka melalui masa evaluasi selama 3 bulan dan itu bisa dikembalikan kembali menjadi anggota legislatif. Nah, bedanya kalau misalnya kita lihat itu ada namanya pemberhentian permanen atau diberhentikan gitu ya, secara definitif. Nah, mereka itu bisa berhenti secara definitif gitu ya, setelah kemudian mereka berhenti secara sendirinya, atau kemudian mereka diberhentikan, atau kemudian mereka meninggal dunia gitu. Nah, artinya si anggota legislatif itu, kalau misalkan kita lihat perbedaannya dengan dinonaktifkan, secara keanggotaan ketika mereka diberhentikan secara tetap secara definitif,
maka mereka sudah tidak lagi kemudian menjadi anggota DPR RI, yang kemudian mereka juga kehilangan secara hak keanggotaan itu sendiri gitu ya, termasuk hak politiknya dalam porsinya sebagai anggota legislatif. Dia juga tidak memperoleh hak keuangan ya, kemudian dia juga kemudian partai politik akan menggantinya melalui mekanisme pergantian antar waktu. Masih menurut Iqbal, partai politik sebaiknya tidak hanya menonaktifkan anggota DPR, tetapi memberhentikan mereka secara permanen. Pemberhentian ini bisa dilakukan oleh Ketua DPR, MKD, dan partai pengusung, yang kemudian mengusulkan ke Presiden melalui Mendagri. Jika hanya menonaktifkan sementara, maka anggota tersebut justru tetap berpotensi kembali ke DPR. Kalau yang kita lihat dalam masalah sekarang gitu ya Mas ya, kami melihat memang alangkah lebih tepatnya sebetulnya partai politik tidak kemudian mengambil jalan penonaktifan. Kami melihat justru mereka lebih tepat harusnya melalui mekanisme pemberhentian secara permanen atau pemberhentian secara definitif tadi. Yang mana kalau bisa kita lihat ya, mekanismenya adalah kemudian ini bisa berasal dari pimpinan DPR itu sendiri gitu ya, Mahkamah MKD, atau kemudian partai politik pengusung, yang kemudian mereka menyampaikan usulan tersebut nanti diteruskan oleh pimpinan DPR kepada Presiden melalui Mendagri, dan kemudian Presiden mengeluarkan keputusan Presiden Kepres. Nah, idealnya harusnya mereka seperti itu, karena kemudian kalau misalkan mereka hanya dinonaktifkan sementara, yang kemudian nantinya mereka juga akan menjadi DPR lagi gitu ya. Pertama, mereka tidak tepat secara kondisi yang berlaku. Ya, kita lihat di undang-undang tadi kan mereka tidak memenuhi itu salah satu daripada hal tersebut gitu ya. Terus yang kedua, mereka seolah-olah partai politik hari ini kemudian hanya ingin meredam kemarahan publik gitu ya, dan menjauhkan publik dari masalah yang sebetulnya. Kan kalau kita bisa lihat itu, masalah sebetulnya hari ini kan adalah bagaimana kemudian rusaknya ekosistem politik hari ini gitu ya. Dan juga ketidakmampuan perwakilan kita, representatif kita, dan termasuk partai politiknya, itu untuk membawa aspirasi publik ya, dan menjawab keresahan masyarakat. Nah, dengan mereka kemudian hanya diberhentikan saja, itu tidak menjawab apapun gitu. Kalau hanya dinonaktifkan sementara kan itu nggak menjawab apapun, karena mereka kemudian akan menjadi kembali anggota legislatif di beberapa waktu ke depan, dan secara alasan juga tidak bisa dibenarkan. Itu kemudian kita pikir lebih tepat memang ya mereka harusnya diganti lah, diberhentikan gitu ya, entah kemudian melalui mereka mengajukan pemberhentian secara sendiri gitu ya, atau kemudian partai politiknya kemudian memberhentikan mereka, atau mungkin mereka sakit berat dan sebagainya, itu terserah lah. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kita lebih mendorong teman-teman partai politik ya, terutama anggota legislatif itu yang kemudian sudah tahu bahwa dirinya adalah orang-orang yang salah, mereka harusnya punya kepekaan dan kesadaran diri untuk mereka mengundurkan diri. Karena itu lebih terhormat gitu ya untuk mereka juga. Kemudian itu lebih menunjukkan rasa evaluasi yang harusnya mereka lakukan gitu. Menepikan akun Instagram milik Nafa Urbah yang mendadak hilang pasca rumahnya dijarah massa. Lantas, seperti apa tanggapan Ketua BEM seluruh Indonesia terkait anggota DPR yang dinonaktifkan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Penonaktifan sejumlah anggota DPR seperti Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Saroni, dan Nafa Urbah ternyata juga mendapat sorotan khusus dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Muzamil Ihsan. Ya, Ihsan menilai penonaktifan itu sebagai langkah yang belum tegas. Lantaran sebagai anggota dewan, mereka justru memiliki komunikasi publik yang buruk dan tidak benar-benar mewakili rakyat. Karenanya, Ihsan mendesak agar proses PAW segera dilakukan agar mereka tidak dapat diaktifkan kembali sebagai anggota DPR, terutama jika partai menilai mereka sudah tak lagi mencerminkan wakil rakyat. Menurut saya untuk menanggapi persoalan tersebut,
ini adalah sebuah langkah yang saya rasa langkah yang belum tegas gitu. Kenapa? Ini sudah jelas mereka adalah oknum yang komunikasi publiknya itu sangat buruk gitu kan. Itu melihat kita melihat bahwasannya anggota dewan yang hari ini mewakili rakyat bukan benar-benar mewakili atas nama rakyat. Jadi yang kita pertegas, kalau bisa pemerintah itu bukan hanya mengeluarkan statement cuman untuk menenangkan atau untuk meng-cooling down apa yang telah terjadi hari ini, tetapi pemerintah dengan tegas dan konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ya salah satunya terkait dengan DPR, kalau bisa segera untuk memproses PAW mereka agar mereka tidak bisa lagi untuk diaktifkan lagi dalam status DPR-nya kalau merasa partai politik merasa DPR-nya itu tidak lagi mempresentasikan sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, seperti itu kan. Ihsan pun menilai jika keputusan penonaktifan itu hanya berasal dari surat keputusan partai atas perintah presiden. Namun, ia menilai langkah tersebut belumlah cukup tegas. Karenanya, Aliansi BEM seluruh Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mengganti oknum-oknum tersebut dengan figur yang lebih layak demi memperbaiki citra dan fungsi DPR sebagai lembaga yang terhormat. Saya rasa hal ini seharusnya langkah tegas yang diambil adalah DPR itu harus tegas untuk mem-PAW anggota dewan yang komunikasi publiknya itu sangat buruk dan merugikan rakyat, dan yang hari ini akibat dari komunikasi publik yang sangat buruk ini yang terjadi sekarang gitu. Jadi yang kita ingin dari Aliansi BMSI adalah tegas pemerintah untuk mem-PAW orang-orang yang sudah dievaluasi, orang-orang yang komunikasi publiknya sangat buruk, dengan tegas untuk segera mencari penggantinya untuk bagaimana bisa memperbaiki oknum-oknum yang ada di anggota DPR RI, seperti itu Kak. Jadi kalau anggota dewan itu dievaluasi untuk kemudian dengan catatan buruknya, maka ya partai politik setelah menonaktifkan, maka DPR selanjutnya adalah memproses PAW mereka, seperti itu. Arti pecat itu kan narasinya sama sebenarnya dengan PAW. Ketika anggota DPR itu di PAW, maka mereka tuh dipecat dari jabatan DPR-nya. Nah itu yang sebenarnya yang kita inginkan ketika awal dari permulaan permasalahan ini kan dari komunikasi publik DPR-nya yang sangat buruk gitu kan. Ketika ada yang aksi dibilang tolol, ada yang bilang aspirasi dari rakyat untuk bubarkan DPR malah didiskriminatifkan gitu kan. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Maka ya bagus partai politik hari ini mengevaluasi anggota dewannya dengan langkah tegas itu menonaktifkan. Namun jangan hanya sekedar nonaktif, karena kan nonaktif itu kan bisa jadi untuk selanjutnya itu bakal aktif mereka gitu kan. Maka coba dievaluasi secara keseluruhan dari kinerjanya, dari komunikasinya, layak nggak dia untuk digantikan dengan yang lain, yaitu adalah proses pergantian antara waktu atau PAW, seperti itu. Dari tanggapan Ketua BEM seluruh Indonesia terkait anggota DPR yang dinonaktifkan. Lalu seperti apa pula pandangan hukum Farhad Abbas terkait beberapa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ucapan dan tingkah pola sederet anggota dewan yang disinyalir menjadi salah satu pemicu terjadinya kegaduhan dan kerusuhan di sejumlah wilayah, membuat sejumlah petinggi partai politik akhirnya mengambil langkah tegas. Ya, mereka menonaktifkan anggotanya mulai dari Ahmad Saroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan juga Uya Kuya dari DPR. Dan inilah komentar Farhad Abbas terkait penonaktifan mereka dari perspektif hukum. Kalau rakyat nggak ribut, mereka benar. Tapi kalau rakyat sudah komplain, ya udah rasain. Nonaktif itu kalau
Partai mengirim surat kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Presiden maupun kepada KPU untuk melakukan pergantian antar waktu, itu nonaktif. Dan terhenti ketika ada gugatan TUN dan tidak bisa diganti sampai ada putusan berkewenangan hukum tetap. Jadi ini merupakan kesalahan fatal adanya nonaktif. Saya minta agar ditinjau kembali, kalau perlu silakan buat peradilan partai melalui Mahkamah Partai. Apakah Uya Kuya Sahroni bersalah? Kalau bersalah silakan. Jangan hanya gara-gara tekanan tiba-tiba diberhentikan. Karena mereka juga nggak bisa diberhentikan. Mereka itu wakil rakyat. Rakyatnya mana menyuruh berhenti? Apakah pemilih dia menyuruh berhenti? Kan tidak. Oh iya. Beda kalau partai memang menyusulkan, tapi ketika terpilih mereka adalah kaitan bagian dari rakyat Indonesia. Suara rakyat, suara Tuhan. Bukan mencopot begitu saja. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya antara rumah mereka dijarah dengan mereka dipecat. Tapi yang jelas kita udah menyadari persoalan ini bukan di joget. Persoalan ini adalah kepemimpinan dan kesejahteraan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.